Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini masih di tema alegori cinta ilahiyah. Jadi ini para sufi yang menulis roman percintaan, cuma sebenarnya simbolisme dari cinta ketuhanan. Hakikatnya itu karena mungkin dianggap lebih bisa menarik orang. Lah kalau nanti dipahami hanya sebagai cinta biasa saja Pak, antara laki-laki dan perempuan, ya tidak apa-apa. Karena cinta yang menurutmu romantik biasa itu pun sebenarnya merupakan satu anugerah dari Allah dan merupakan pengantar untuk menuju cinta ilahiyah. Innal hubba al-hakiki bainal basyari huwa al-bidayah lita'arrufi ilallah wasyu'ur bimahabbatihi wa faidhi ato'ihi wa karomihi. Sesungguhnya cinta yang hakiki, cinta yang tulus antar manusia itu adalah awal perjalanan menuju pengenalan kepada Allah. Wasyu'ur bimahabbatihi, dan merasakan pengalaman mencintai. Mencintainya, maksudnya mencintai Allah. Wa faidhi ato'ihi wa karomihi, dan merupakan awal untuk mendapatkan anugerah dan kemuliaan, kemurahan dari Allah. Kalau ada yang tanya dalilnya apa cinta-cintaan laki-laki dan perempuan sesama manusia, Ibnu Arabi ini bisa dipakai. Jadi, tapi cinta ya, bukan pacaran. Biasanya kalian salah definisi. Latihanlah mencintai, jiwamu biar lembut. Ya sebenarnya banyak. Kalau saya ngomong mencintai tidak harus lawan jenis. Sesama sahabatmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, tetanggamu, sesama muslim, sesama manusia, banyak yang bisa dicintai. Cintailah, belajarlah mencintai. Oke, malam ini kita ketemu cerita yang sangat terkenal, Laila Majnun. Bismillah ya, kita mulai. Ini cerita, tidak usah ditanyakan aslinya ada apa ndak. Malam ini kita ingin mengambil saja hikmahnya, bagaimana cinta ketuhanan itu yang ingin dikatakan oleh Nizami lewat Laila Majnun. Ya Majnun itu gelarnya, nama aslinya Qais Ibnu Mulawih, atau ada yang bilang Ibnu Mulawah. Kalau Laila Ibnu Amir. Jadi ini anak-anak muda dari dua kabilah yang berbeda. Ya nanti karena saking gilanya dengan cinta disebut Majnun. Majnun itu dari kata, sebenarnya satu akar kata dengan jin. Mungkin kalau diterjemah letter, Majnun itu orang yang kesurupan jin. Cuma diterjemah jadi gila ya, jadi orang kesurupan. Jatuh cinta itu kalau sudah banget kan kayak orang kesurupan, akalnya tidak jalan ya. Dan secara kimiawi nanti ada penjelasannya. Jadi makanya dia disebut Majnun. Kalau Laila ya secara akar kata itu ya artinya malam. Ada yang bilang dinamakan Laila pertama karena matanya sangat indah, sangat hitam.
Dan yang kedua rambutnya. Jadi rambutnya sangat hitam pekat kayak malam. Oke. Nggak usah tanya, kok tahu sampai rambutnya, berarti Laila nggak jilbaban, Pak. Iya. Nggak usah tanya itu, nanti diskusinya geser. Oke. Yo kamu tanya ustadz-ustadz yang ahli fikih itu. Wong ndak jilbaban kok diceritain. Nanti kamu tanya lagi, Kois berarti ndak sholat ya Pak waktu gila itu. Iya. Oke. Ya itu biarkan ustadz yang lain yang menjelaskan. Nanti kalau ini disebut ndak sholat nanti nggak jadi dijelaskan. Jadi ini dua orang anak muda. Nanti kalau baca Laila Majnun, bab paling awal itu cerita tentang ayahnya, namanya Umar. Jadi ayahnya ini sampai tua belum punya anak, melakukan usaha apapun susah sekali punya anak. Akhirnya berdoa, disuruh tirakatan sama orang-orang dekatnya, dan dikaruniai anak laki-laki yang ganteng luar biasa. Nanti dikasih nama Kois. Yang Kois ini idola pokoknya di sukunya, sehingga nanti oleh ayahnya dia jadi harapannya suku, disekolahkan di tempat yang elit, pokoknya sekolah unggulan kalau hari ini. Nah di sekolah unggulan inilah nanti ketemu Laila. Iya, karena yo sama-sama anaknya ketua suku, berarti kan terawat pasti. Laila dikenal kecantikannya, kalau Majnun dikenal ketampanannya. Jadi yang ganteng ketemu yang cantik, masuk akal. Ya, halo ya. Sebenarnya ceritanya bisa dibikin tragis itu. Kalau di Sirin Khusro ada tragisnya, karena nanti ada yang jatuh cinta itu tukang batu jatuh cinta sama putri, meskipun nanti sebenarnya cerita sama sultannya. Tapi kalau di Laila Majnun yang ingin ditonjolkan bukan itunya, tapi bagaimana orang ketika sudah dilanda cinta itu sudah lupa dengan semuanya. Harusnya begitu. Kalau kita sudah merasa cinta sama Allah, rasanya semua yang lain tidak berarti. Kamu boleh mengklaim, Pak saya sudah cinta sama Allah, kalau apapun yang lain di dunia sudah tidak ada artinya. Kalau kamu masih panik, masih sumpek, masih gelisah, masih khawatir, masih takut oleh apapun hal yang bukan Allah, berarti belum cinta. Cirinya itu nanti ditunjukkan oleh Nizami lewat Laila Majnun. Jadi karena satu sekolahan, begitu melihat Laila pertama kali, Majnun langsung jatuh cinta. Kois ini langsung apa, kalau bahasa romannya dia kayak orang kehilangan kesadaran. Laila juga begitu, sama-sama sukanya. Jadi kalau di kelas itu lirik-lirikan, pandang-pandangan gitu, sama-sama sukanya. Makanya di bagian awal itu dua-duanya digambarkan sama-sama mabuk. Jadi serangan pertama itu kan memang dahsyat bagi yang alami, yang belum dibayangkan. Jadi itu syairnya yang bagian-bagian awal. Jadi berlalu masa saat orang-orang padaku memohon pertolongan, dan kini adakah penolong yang akan mengabarkan rahasia jiwa pada Laila. Itu maunya Kois. Kemarin-kemarin aku kan ketua suku, orang kaya, sering dimintai bantuan. Sekarang ada ndak yang bisa membantu aku? Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti anak hilang, jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa. Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan.
Waktu berlalu dan bebatuan itu akan hancur berkepingan, berserak bagai kaca, berpecahan. Begitulah cinta yang engkau bawa padaku, dan kini telah hancur binasa hatiku. Hingga orang-orang memanggilku si gila, yang suka merintih dan menangis sedih. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Wahai, mana mungkin cinta akan menyesatkan. Jiwa mereka sebenarnya yang kering, laksana dedaunan diterpa panas mentari siang. Bagiku cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta?